Pernah nggak sih, kamu merasa seperti di dalam kepala ada dua suara yang saling berdebat? Yang satu bilang, ayo nikmatin aja hidup, jangan banyak mikir. Sementara yang satu lagi bilang, jangan dong, itu nggak bener. Dan di tengah-tengahnya ada kamu, yang bingung harus dengerin yang mana. Kayak adegan-adegan iblis dan malaikat di film ini. Menurut Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, itu karena dalam diri kita ada 3 tokoh penting yang saling berinteraksi, bahkan kadang berkonflik. Mereka adalah id, ego, dan superego. 3 bagian ini membentuk kepribadian kita, mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Pertama, mari kita kenalan sama id. Id ini adalah bagian yang paling dasar, atau paling basic, paling primitif, dan sebetulnya tidak sadar dari diri kita. Ia hidup berdasarkan pleasure principle, alias prinsip kenikmatan. Buat id, yang penting itu kepuasan, kenikmatan, yang enak-enak aja deh pokoknya. Kalau dia mau sesuatu, harus kalah juga. Gak peduli norma, logika, konsekuensi, aturan, atau hal-hal mengikat lainnya. Contohnya, misalnya kita lagi diet. Terus, tiba-tiba kita lihat ada kue nih di kulkas. Nah, id ini dalam otak kita bakal bilang kayak, udah makan aja, enak tuh, hidup kan cuma sekali. Ya, id ini ibarat anak kecil yang maunya menang sendiri. Dia berisi semua dorongan biologis, naluriah, bahkan trauma, dan keinginan tersembunyi yang tersimpan di unconscious mind, alam bawah sadar, materi kita sebelumnya. Lalu ada superego. Kalau id itu iblisnya, yang egois dan impulsif, superego adalah malaikatnya, yang punya moral dan idealisme dalam diri kita. Superego itu berkembang dari saat kita kecil sampai sekarang kita besar. Karena kita menyerap nilai-nilai dari orang tua, dari guru, di agama, dan dari masyarakat. Karena superego itu hidup berdasarkan morality principle atau prinsip moralitas. Balikannya yang kita tadi. Masih soal kue tadi. Kalau kondisi yang seperti yang tadi, superego bakal bilang, jangan dimakan, kamu udah janji diet, kamu harus disiplin dan bertanggung jawab. Superego bisa beroperasi di alam sadar maupun tidak sadar. Kadang dia muncul dalam bentuk rasa bersalah, rasa malu, atau dorongan untuk jadi orang baik, versi ideal. Tapi kalau terlalu dominan, kita bisa jadi kaku, penuh tekanan, dan gampang menyalahkan diri sendiri. Nah, di antara dua iblis dan malaikat tadi, muncullah ego. Ego adalah penengah. Dia yang paling realistis, paling logis, dan paling bertanggung jawab buat bikin keputusan yang bisa diterima oleh id dan superego. Ego bekerja berdasarkan reality principle atau prinsip realitas. Contohnya, kalau kondisi kue tadi, ego bakal bilang, oke, kita makan kuenya, tapi setengah aja. Habis itu olahraga 30 menit. Gimana? Ego membantu kita berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Dia mempertimbangkan akibat, menilai situasi, dan berusaha menyenangkan semua pihak sebisa mungkin. Tapi kadang, tekanan dari id dan superego bisa bikin ego kewalahan. Nah, disinilah ego menggunakannya namanya defense mechanism, atau mekanisme pertahanan diri. Contohnya repression, mencegah kita secara sadar menekan kenangan buruk. Ada juga projection, jika kita menyalahkan orang lain atas perasaan yang sebenarnya berasal dari diri sendiri. Atau rationalization, ketika kita cari alasan kebenaran biar merasa nggak bersalah. Semua itu adalah cara ego untuk menjaga keseimbangan emosional dan melindungi diri dari stres atau konflik batin yang berlebihan. Lalu, apa jadinya kalau salah satu bagian ini terlalu dominan? Case pertama, kalau id terlalu kuat, kita bisa jadi impulsif, agresif, dan egois. Case kedua, kalau superego terlalu kuat, kita bisa merasa bersalah terus, terlalu kaku, dan kehilangan spontanitas. Lalu case ketiga, kalau ego lemah, kita jadi bingung buat mengambil keputusan, dikit-dikit gampang cemas, atau bahkan merasa nggak punya kendali. Freud percaya, keseimbangan antara id, ego, dan superego adalah kunci dari kesehatan mental. Ketika ketiganya bisa bekerja seimbang, ketika id nggak terlalu liar, superego nggak terlalu keras, dan ego bisa menavigasi keduanya dengan bijak, kita jadi bisa menjalani hidup dengan lebih sehat, stabil, dan penuh kesadaran. Setelah mengenal konsep id, ego, dan superego, kita jadi bisa lebih memahami
Kenapa kadang kita merasa bingung dengan diri sendiri? Kenapa kita bisa ingat sesuatu dengan sangat kuat, tetapi di saat yang sama merasa bersalah karenanya? Atau kenapa kita sering ragu saat harus mengambil keputusan? Karena ternyata dalam diri kita ada suara yang saling bertentangan. Freud menunjukkan bahwa konflik batin bukan hal yang aneh. Justru itu bagian dari proses menjadi manusia. Dan kunci keseimbangannya ada di ego, yang setiap hari berusaha menengahi kebutuhan naluriah dari id dan tuntutan moral dari superego. Kita juga belajar bahwa dalam menghadapi tekanan, ego sering memakai defense mechanism untuk melindungi diri. Tapi kalau tidak disadari, pertahanan ini bisa membuat kita sulit menghadapi kenyataan atau mengenali diri kita yang sebenarnya. Jadi pertanyaan sekarang, apakah kita sudah cukup mengenali para tokoh-tokoh yang memainkan diri kita sendiri? Apakah keputusan yang kita ambil lebih sering dipengaruhi oleh dorongan id, tuntutan superego, atau pertimbangan realistis dari ego? Refleksi ini penting bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk belajar menjadi lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih manusiawi. Karena memahami diri sendiri adalah langkah awal untuk mengelola hidup dengan lebih bijak. Kelas!